Halo, selamat pagi sahabat Jose. Pada tanggal 11 Oktober 2023, kita hari ini akan membahas saham yang bernama PTPS atau PT Pulau Subur. Di mana PT Pulau Subur ini adalah perusahaan dari Sumsel itu sendiri. Nah, kita langsung bergerak karena ini baru go public, nggak usah lihat di finansial. Kita lihat aja dulu dari profil langsung. Ini adalah perkebunan buah kelapa sawit, di mana underwriternya dari NH Korindo Sekuritas alias dari kita sendiri. Nah, tetapi ya kita akan tetap bersifat netral dalam membahas ini. IPO price 198, IPO share 450 juta atau M kalau yang disingkat ke Inggrisnya. IPO amount adalah 89 M atau 89 billion. Jadi kita bisa lihat patokan IPO share-nya ada di 450 juta ya, bukan totally shareholder composition yang di 2,167500. Nah, kita hitung PT Sekawan Kotrindo memegang kendali di 78,54%, di mana masyarakat ini 20,76, Effendi dan Burhan ada 0,35 0,35. Nah, ini kita nggak tahu siapa tuh Effendi dan Burhan, saya juga tidak tahu itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan pengendalinya ada di PT Sekawan Kotrindo. Oke, dari situ kita lihat ke statistik ya. Dari 2020 itu EPS-nya 342, 2021 529, 2022 976. Berarti bagus nih, kenaikan naik terus ini. Dan di mana EPS tahun 2023 845. Itu. Oke, dari situ kita bisa asumsikan berarti EPS-nya 845, sedangkan harga sahamnya sekarang 104. Artinya PER-nya hanya 0,12 kali atau 0,2 kali. Kita coba lihat. Nah, itu PER-nya 0,12 kali. PBV-nya 24, kita nanti hitung ulang. Itu NAVS 24,92. Nah, tetapi lihat tuh rasio liquidity 40,77% DAR-nya, alias perusahaan ini termasuk perusahaan sehat, di mana equity-nya lebih besar daripada liability-nya. Jadi permodalannya lebih besar daripada permodalan hutangnya. Cash ratio-nya 23,02%. Ini kurang bagus, dimana yang aku bilang standar cash ratio yang bagus itu 50-80 yang sehat untuk perusahaan. Quick ratio dan current ratio itu juga 26,43, 75,01, berarti alias ini di bawah standar. Tetapi kita bisa lihat profitability-nya dari GPM ke OPM dari 35 jadi naik jadi 46. Berarti bukan keluar beban dia nih. Nah, agak anehnya di situ. Terus kedua, NPM ke OPM ke NPM atau EBIT ke NPM itu bagus, di mana selisih pengaruh marginnya tidak mempengaruhi secara persentase karena 0,4 kali cuma. Nah, ROE dengan ROA-nya bagus 44, ROA-nya 31,52. Nah, jadi dari segi valuation PBV-nya 4,17 kali,
pernya 0,12 kali. Oke lah kalau per, oke dia sudah paling value murah. Tetapi yang aku mau cek ini ada terjadi keanehan di NAVS-nya. NAVS-nya kita lihat asetnya kan 76 miliar. Jadi kita hitung aja 76 miliar. Oke, 76 miliar ya. Karena dia IPO-nya 450 juta. Yang tadi di belakang tadi, yang di depan. Oke, kita bagi 450 juta. Harusnya NAVS per sahamnya 168. Yang terjadi 24,92 dan BVS-nya juga 24,92. Kita nanti hitung lagi. Sekarang kita lihat dulu yang NAVS dulu. NAVS ada di 168, BV-nya bentar saya hitung rumusnya bagi 450 juta. BV-nya harusnya ada di 120. Something wrong ada di pemaparan di saham ini. Jadi kalau berdasarkan 450 ya, 450 juta. Berarti book value-nya ada di 120, NAVS-nya ada di 160. Oke, kalau berdasarkan totally profil ada totalnya dipegang 2,167500 miliar. Berarti 2,1 miliaran. Anggap aja kita hitung lagi 76 bagi 2,167500. NAVS-nya harusnya tetap ada di 35,06. Ini gimana nih? Ayo yang jadi underwriter. Walaupun saya di sekuritas kalian sendiri nih. Jadi NAVS yang sebenarnya ada di 35 kalau berdasarkan totally. Tetapi yang dijadikan masalah ini patokannya IPO share-nya atau totally asset-nya. Totally asset dibanding totally seluruh sahamnya. Nah, kalau memang itu, kalau misalnya BV-nya berapa berarti? Kita hitung aja ya. Jadi bukan saya mau ini, ada di 25,02. Oke lah, BVS-nya mungkin mendekati nilai yang aslinya. Jadi itu yang ada kejanggalan. Sekarang kita lihat lagi ada kejanggalan lagi. Yang tadi jika BV-nya 120, harga sekarang 104 bagi BV-nya tadi kalau 120 berarti 0,86 kali, alias ini murah. Kalau dari NAVS, price per NAVS-nya 104 bagi 160 ada di 0,65 kali. Jadi itu juga murah. Nah, pairnya murah 0,12. Ini saya juga bingung. Apakah ini EPS yang dicari benar? Coba kita hitung sendiri manual. Kita ambil patokannya dari sini ya data. Dia kan ada 5,99 billion, artinya 5,99 miliar. Berarti dibagi net profit ya, dibagi totally 450. EPS sebenarnya kalau 450 juta saham IPO share-nya yang kita hitung, itu EPS-nya cuma 13 kali. 13,31 per saham. Jadi kalau pernya berarti sekarang 110
bagi 13,31. Berarti parnya 7,8 kali, bukan 0,12 kali. Jadi ini ada tanda kutip. Saya tidak mau menjelekkan, saya juga tidak mau ini. Kita kalau mau dihitung-hitung satu-satu nanti boroknya ketahuan semua. Aku tidak mau lah. Intinya saya cuma mau lihat berdasarkan valuation, apakah ini IPO beneran murah atau mahal atau tidak masuk akal. Beda tipis ya, mahal dengan tidak masuk akal, murah dengan tidak masuk akal itu. Jadi yang itu saya tidak mau ngecek, karena kita ada attitude masing-masing. Jadi istilahnya ya, saya berharap semua data-data ini ya semoga bisa diperbaiki. Kalau memang kesalahan dari RTI Bisnis, ya minta RTI Bisnis tolong diupdate dengan data yang realnya. Karena kalau kita lihat kalau hitung secara logika ya akuntansi, ya boleh di share ya, aku sharein bentar satu. Nah ini sahabat Jose, bisa sahabat Jose lihat sendiri bahwa menghitung book value, kita anggap aja rumus paling simple, nilai ekuitas, total nilai ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Jadi asumsinya kalau equity berarti 54 miliar. 54 miliar dibagi 450 juta, maka dapatnya 120. Dibagi juga 104 harga sekarang, berarti PBV-nya 0,86 kali. Jadi ayo dong kita sama-sama mengedukasi masyarakat ini dengan benar. Ini data semua kayaknya ngaco. Jadi saya tidak mau berkomentar banyak. Ini gimana ini pertanggungjawabannya? Apa salah RTI Bisnis? Atau salah dari underwriter? Atau salah dari perusahaan itu sendiri? Atau dari mana, kita tak tahu. Intinya saya tidak mau istilahnya mau memperlebar masalah. Saya mohon maaf, saya mengulik atau mengupas satu persatu saham-saham yang ada di Indonesia. Jadi kita ya hitung ya sehitung-hitung ya. Jadi tidak ada yang mau ditutup-tutupin. Jadi ya mau ngomong kalau perkataan ini sedikit menyakitkan, tetapi ya kita semuanya harus melihat istilahnya apa benar. Nah terus kenapa saya bilang EPS-nya bisa 13, net profit 5,99 miliar, dibagi aja 450 juta jumlah saham yang beredar. Berarti kalau dibagi berarti berapa? 5,9 miliar. 599 bagi 450 juta. Ini hasilnya. Bener nggak saya bilang 13,31 kali? Apa sih 13,31 per saham? Ini dapatnya 845,48. Ini dari mana asumsinya? Ya kita berharap sih semua perhitungan yang ada di sini itu bersifat netral juga. Jadi memang jangan ada ya seperti ya, kita tidak mau yang namanya terlalu berlebihan dalam istilahnya kita bilang berhitung lah. Kita berhitung berdasarkan logika rumus yang ada dan rumus yang sebenarnya. Nah kalau nggak percaya lagi rumus EPS, saya share lagi. Nah ini sahabat Jose bisa lihat sendiri, EPS adalah rasio keuangan yang mengukur
jumlah laba bersih alias net profit perusahaan yang tersedia bagi setiap lembar saham yang beredar. Artinya net profit dibagi jumlah saham yang beredar alias IPO share-nya. IPO share-nya 450 juta. Jadi ya IPS-nya bukan 845, IPS-nya 13,31. Jadi kita istilahnya ya, saya tidak mau ya menjelek-jelekan, cuma ini tolong dikoreksi aja. Jika memang salah saya yang menjabarkan, saya minta maaf. Tapi kalau memang jika salah RTI bisnis, ya tolong diperbaiki. Kalau salah dari underwriter, tolong diperbaiki. Kalau salah dari perusahaan, tolong diperbaiki. Ya, semoga ya semua ini kita bisa membuat ya suasana dari market Indonesia ini benar-benar kalau bisa netral. Jangan seperti banyak-banyak orang yang banyak tidak netral. Memang tidak menuntut kemungkinan tidak munafik. Jadi tidak munafik lah kalau memang di dunia seperti ini ada sedikit-sedikit ya ini. Cuma kalau saya mau mengulik semuanya seperti itu. Tetapi sewajar-wajarnya aja, sebagus-bagusnya aja, jangan terlalu. Ini saya tak tahu nih, kalau saya mau bedah semua nanti saya kena teguran nanti kali. Saya tidak mau membuat ini jadi terlalu heboh. Jadi ya kita bicara apa adanya aja berdasarkan data ini. Kalau data ini yang salah berarti oke, saya salah. Berarti saya salah menjawab. Kalau memang benar data 845 ini memang benar, atau istilahnya NAVS-nya itu benar, atau BV-nya tadi itu benar 24,92, ya saya mohon maaf itu. Tetapi saya lihat ini posisi ya, kalau kita tadi hitung secara manual sendiri itu memang ada selisih yang kurang bagus. Oke, jadi selanjutnya kita bisa kasih rating nih. Rating perusahaan ini kalau kita sudah ulik semuanya per 7 kali, PBV 0, berapa tadi? Saya jadi lupa. 0,8 ya, NAVS juga 0,8, berarti segi valuation bagus B. Nah, dari segi earning saya cukup senang karena kenapa? Ya, kalau dari net profit dengan permodalan equity harusnya net profitnya tuh ada margin selisih 11%. Ini 43% dari mana pula? Sudahlah, nggak usah kita ngulik-ngulik terlalu jauh nanti. Intinya dari segi profitability saya juga senang. Jadi saya nggak usah bahas lagi ROE, ROA, GPM, EPM, EBIT terlalu macam, nanti tambah ini karena data sudah error. Ini nggak tahu error benar atau error-erroran atau memang ini data real benar, kita nggak tahu. Intinya kita ngulik berdasarkan rumus manual umum semua yang ada di dunia ini, yang Google pun menulisnya itu rumusnya. Nah, oke. Jadi ya dari profitability saya suka, ini perusahaan masih bagus. Dari DER-nya juga saya senang, itu masih bagus 0,4 kali, jadi saya kasih nilai B itu. Tetapi dari cash ratio, quick ratio, current ratio, dan yang tadi rasio profitability yang lain aku tidak mau bahas lagi, karena ya intinya ya kalau saya hitung secara manual itu masih nilainya B alias masih sangat baik semua. Dan saya tahu juga ini PT Sekawan Kortindo ini salah satu PT yang ada di Palembang, karena saya juga putra daerah Palembang, jadi saya sendiri tahu ini PT Sekawan Kortindo ini seperti apa itu.
seperti apa dan gimana, tentunya saya tahu itu manajemennya. Kalau saya bilang, boleh dibilang ini manajemennya bagus itu. Dan sebenarnya PT Sekawan Kontindo sendiri itu selain sawit banyak juga bidang-bidang usahanya. Itu salah satunya ya pusat pembelanjaan, ya salah satu yang paling bagus di Ulu. Kalau di Palembang ini ada dua daerah, Ilir dan Ulu, kita sebutnya gitu. Nah, Ilir ya ini tempat pusat kota, Ulu tempat second city kita. Tetapi walaupun second city sekarang, tempat ya Ulu tuh sangat bagus sejak dipegang oleh PT Sekawan ini. Jadi saya applause sih sama PT Sekawan Kontindo, dia sudah mulai melek go public. Tetapi yang saya lihat kayaknya dia salah go publican perusahaannya. Harusnya perusahaan inti dari dia adalah properti, harusnya propertinya yang diangkat, bukan sawitnya. Saya nggak tahu ini kenapa alasannya, dan saya juga nggak tahu. Kalau dia menghubungi saya, ya saya pasti akan membantunya, karena ini ya PT Sekawan Kontindo salah satu ya dulu bekas klien saya. Jadi saya tahu sekali bapak ini itu. Jadi kita tidak usah berlama-lama lagi. Jadi semuanya sudah bisa saya jabarkan. Jadi apa yang ada di sini kita lihat aja. Tetapi kalau dari segi hitungan manual tadi, sebenarnya perusahaan ini masih under valuation. Nah, itu. Kalau harga 178 mungkin baru price in. Nah, jadi saya tahu juga mungkin beliau ini juga tidak mau namanya bubble-bubble. Perusahaan ini perusahaan bagus kok sebenarnya, PT Sekawan Kontindo nih. Dari lihat dia IPO 198 nih, saya lihat memang dia tidak ada namanya bubbling itu. Itu karena kita tadi bisa lihat dari NAVS-nya dengan dari BV. Ingat, perusahaan IPO udah usah dilihat dari semua itu. Yang penting ingat satu, net asset value-nya, PV-nya, PER-nya, earning-nya, dan DER-nya aja cukup. Kalau semuanya bagus ya bih nilainya itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel ini. Ingat, please subscribe my channel. Maafkan jika ada perkataan yang terlalu kasar atau terlalu gimana. Ya, saya tahu juga bahwa salah satu yang underwriternya itu partners kita juga. Jadi ya saya minta maaf jika saya mengulik soal PT ini, dan saya juga mohon maaf sama bro PT Sekawan ya, karena ya ini teman saya juga, bahasanya calon klien, bukan calon, memang sudah bekas klien saya dulu. Jadi saya sangat respect sama beliau. Saya tahu kinerja beliau itu membangun kawasan itu dari benar-benar nol sampai bagus sekarang, dan sangat ramai di kota Ulu dia yang pegang itu. Tetapi kenapa PT Pulau Suburnya yang maju bro? Nggak apa-apa sih, saya ucapkan selamat kepada PT Sekawan Kontindo yang telah melaunching IPO-nya. Saya juga ada proyek IPO juga di Palembang, saya pegang sendiri juga. Itu ada sekitar 6 perusahaan, saya tidak usah sebut namanya. Intinya kita terus memajukan kota Palembang, memajukan industri pasar modal, dan memajukan ya industri yang ada di Indonesia ini, ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dengan go public, perusahaan seluruh daerah akan mengetahui siapa perusahaan kita ini atau perusahaan ini. Jadi tak apa-apa, itu no problem. Saya sangat senang dengan adanya ini. Tetapi saya curiga
siapa yang jadi broker caluknya ini. Itu ada, tapi nggak apa-apa itu, karena masih sama-sama satu partner satu bendera, saya tidak ada masalah, saya juga tidak marah. Tetapi ya harusnya sih eh, apa Pak Bos PT Sekawan harusnya jangan jangan lupa sama saya dong. Itu, tapi tak apa-apa sih. Intinya semuanya baik-baik aja. Ini termasuk IPO yang ya, walaupun saya lihat kemarin kayaknya IPO-nya gagal ya, dimana sempat naik tetapi dalam waktu 2 hari langsung minus 54,23%. Ini sangat menyedihkan sahabat Jose, padahal saya sendiri tahu ini perusahaan manajemennya bagus itu, dan kita sudah hitung tadi memang ini sudah undervaluation. Itu sebenarnya ini boleh dikoleksi, tetapi lagi-lagi ada tapinya. Semua balik-balik keputusan sahabat Yose, bukan keputusan saya. Dan walaupun dia mantan klien saya tetap tidak saya tetap respect lah sama beliau, walaupun tidak memakai jasa saya tak apa-apa. Itu jadi PT Pulau Subur, sekali lagi saya ucapkan congratulations. Tetapi jika mau berkonsultasi sama saya, silakan hubungi saya di 0821 7709 6060. Saya ucapkan sekali lagi congratulations PT Sekawan Kotindo dan PT Pulau Subur. Itu salam dari Wong Kito Galo. Kita memang dari orang Palembang juga. Ini karena saya tahu ini dulu nasabah saya dulu di Trimega Sekuritas. Dari Trimega Sekuritas dia ikut saya juga ke tempat sekuritas yang lain. Terakhir saya ada di NH, saya belum kabari dia memang saya ada di NH. Tapi kalau beliau kemarin tahu saya ada di NH, mungkin beliau hubungi saya sih. Tapi nggak apa-apa sih, saya terima kasih banyak, applause untuk NH Sekuritas juga. Memang NH Sekuritas itu the most active underwriter, mendapatkan penghargaan itu. Jadi memang kita perusahaan NH ini memang konsen di go public kan perusahaan. Tetapi ya satu yang saya bilang, walaupun NH tetapi yang menawarkan jasa underwriter banyak itu. Seperti saya, walaupun saya bendera NH, tetapi saya tak tahu ini siapa yang bawa PT Pulau Subur di Palembang ini. Itu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jusi.